Nama saya Tiara Monika, NIM 2030, 2070, 2045, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Palangkaraya. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan apa itu pemakaian huruf. Simak terus ya videonya. Pemakaian huruf dan penulisan kata. Pemakaian huruf. A. Huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf. B. Huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. C. Huruf konsonan. Huruf melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, P, W, X, Y, dan Z. D. Huruf diptong. Dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diptong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal, yaitu AI, AU, EI, dan OI. E. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan suatu bunyi konsonan. F. Huruf kapital. 1. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam penelitian langsung. Bagian 4. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Yang kelima, bagian A. Huruf kapital dipakai sebagai unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang. Yang bagian B. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan. 6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan, pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu. 7. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. 8. Bagian A. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama, tahun, bulan, dan hari besar atau hari raya. Bagian B. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, peristiwa sejarah. 9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. 10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, dan dokumen. 11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta majalah dan surat kabar. 12. Huruf kapital dipakai sebagai pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. 13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, adik, dan paman. G. Huruf miring. Bagian 1. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. 2. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian, kata-kata, atau kelompok dalam kalimat. 3. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah. H. Huruf tebal. Bagian 1. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah miring. Kedua, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul, bab, atau subbab. Penulisan kata. Bagian A. Kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai suatu kesatuan. B. Kata berimbuhan. Imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. C. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung strip. D. Gabungan kata. Bagian 1. Bagian 1. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk.
termasuk istilah khusus ditulis terpisah. 2. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan menumbuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. 3. Gabungan kata yang penulisnya terpisah tetap ditulis terpisah jika terdapat awalan atau akhiran. 4. Gabungan mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. 5. Gabungan kata sudah pandu ditulis serangkai. Pemenggalan kata. Kata depan. Kata depan seperti di dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. J. Partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur. Singkatan. Akronim bukan nama dari yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata yang ditulis dengan huruf kecil. I. Angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. J. Kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. K. Yang terakhir, kata sandang, si, dan sang. Kata sandang, si, dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Hanya itu yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like and subscribe.